Halo sobat semua, jumpa lagi dengan Denbagose Channel. Bagaimana kabar sobat semua? Sebelum kita mulai cerita ini, ayo silakan subscribe, like, komen, share dan nyalakan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi terbaru ketika Mimin upload videonya. Babak pertama sudah berakhir, lalu MC mengumumkan, babak kedua dimulai. Selanjutnya, dua pasien naik lagi ke panggung. Kali ini pasien mereka adalah dua pria tua, usianya sudah tidak muda lagi, sekitar 60 tahun, meski mereka berdua berjalan normal, tapi mereka berjalan sambil memegangi perut. Kedua paman ini sedang diare, ini gejala yang umum, tidak tahu siapa yang terbaik di antara dua dokter ini. Silakan mulai, El. Ketika mendengar itu, keduanya memulai diagnosis. Imelda Y tidak lagi memikirkan apa yang baru saja terjadi, dengan serius dia memeriksa pasien. Penyebab pasien bisa mengalami diare ini ada banyak, salah satu penyebab utamanya karena flu yang parah. Flu semacam ini, bisa jadi flu yang terjadi karena di dalam tubuh manusia terasa dingin, atau mungkin flu karena makanan. Setelah periksa denyut nadi, Imelda Y memastikan bahwa hal tersebut disebabkan oleh karena memakan makanan dingin. Ini penyakit ringan, sangat mudah disembuhkan, bahkan Imelda Y bisa memikirkan banyak pilihan untuk mengobatinya. Tetapi karena ini adalah pertandingan, pastinya harus memilih cara penyembuhan yang paling cepat. Tentu saja, Imelda Y tidak mau seperti Yenitaku, menggunakan cara dengan membuat pasien mengalami efek samping untuk mendapat hasil lebih cepat. Imelda Y pergi ke belakang panggung untuk memanaskan air, melepas sepatu dan kaos kaki lelaki itu, lalu merendamnya di air panas, setelah itu mengambil beberapa obat, dan mulai menggilingnya. Sambil menggiling, sambil menambahkan air, lalu meletakkannya ke selembar kertas kraft. Parnan, buka bajumu. Aku akan memasang plester ini di belakang punggungmu. Parnan itu melepas pakaiannya. Imelda Y mengambil plester dan meletakkannya di punggung paman itu, tepat berhadapan dengan pusarnya. Kemudian, Imelda Y mulai mengusap punggungnya. Blind massage dan merendam kaki, ini merupakan cara tercepat untuk mengobati diare. Thomas Kin yang menonton di bangku penonton melihatnya lalu menganggukkan kepala. Tatapannya seperti menunjukkan dia setuju. Imelda Y cukup berbakat di dalam pengobatan Tiongkok. Pengobatan ini berbeda dengan pemikiran Thomas Kin. Setelah melewati langkah ini, warna wajah paman itu segera membaik, punggungnya sedikit berkeringat, dan perutnya terasa lebih nyaman. Raman yang ianya meminum obat kedokteran barat, wajahnya terlihat bahwa dia masih merasa sedikit tidak nyaman. Setelah mereka berdua selesai dirawat, sepertinya tidak ada hambatan, tapi penyembuhan Imelda Y terlihat lebih cepat. Dalam sesi kali ini, sebenarnya tidak berakhir secepat itu, kedua pasien akan disuruh beristirahat, dan mereka akan memulai babak ketiga terlebih dulu. Selama istirahat, jika pasien masih merasa kurang sehat dan ingin ke toilet, maka dianggap kalah. Saat persiapan babak ketiga dimulai, pasien sudah naik ke atas panggung untuk memulai diagnosis. Tiba-tiba, pasien Yenitaku mengerutkan kening, wajahnya agak pucat. Tidak bisa, aku mau pergi ke toilet. Wajah Yenitaku sedikit berubah. Paman, kamu harus menahannya. Jika kamu tahan, aku akan memberimu 1 juta. Paman itu mengertakkan gigi saat mendengarnya. Bak. Dia menutup mata dan dengan sekuat tenaga menahannya. Yenitaku memandang paman di seberangnya. Setelah menerima Imelda Y merawatnya, wajahnya merah, seolah-olah dia tidak ada masalah. Yenitaku mengerutkan kening, dia memaki di dalam hati, sial, kenapa si gadis sial itu begitu hebat. Yenitaku juga wakil ketua pimpinan dan memiliki tingkat keterampilan medis yang hebat. Alasan mengapa dia sering kalah dari Imelda Y, karena Imelda Y sangat hebat, dia masih muda, keterampilan medisnya sangat cemerlang. Sebenarnya dia belajar dari siapa? Bab 771 Aku bela keadilan untukmu. Gawat, jika begini terus, pasti akan kalah.
Clara segera mengeluarkan handphone untuk mengirimi sebuah pesan singkat kepada Ricky yang, dengan sangat cepat, seorang petugas berjalan ke hadapan kakek itu, berkata dengan suara kecil. "Tuan besar, istri Anda terjatuh di kamar mandi." "Apa?" Kakek itu pun berdiri dengan panik, segera berlari ke belakang panggung, langsung menuju kamar mandi. Telah terjadi musibah pada istrinya, langkah kaki pun semakin cepat. Melihat situasi itu, pembawa acara di atas panggung berkata, "Babak kedua, Clara memperoleh kemenangan. Clara telah 2 kali menang secara berturut, maka pertandingan kali dimenangkan oleh Clara." Raut wajah Imelda menjadi sangat buruk. "Apa-apaan ini? Ini jelas-jelas kecurangan." Baru saja kakek berlari pergi dengan sangat aneh, pasti karena kata-kata yang diucapkan petugas padanya. Semuanya sangat berpengalaman, pasti tidak akan seperti itu jika dia pergi karena sakit perut, setidaknya dia akan berlari sambil memegangi perut sendiri. Berpikir demikian, Imelda segera berdiri dan berkata, "Ini tidak adil. Baru saja kakek sama sekali bukan pergi karena sakit perut. Tanpa memastikan keadaan sebenarnya kalian langsung memutuskan menang dan kalah. Terlalu sembarang deh." Biasanya Imelda bersikap sangat lembut, tetapi kali ini, dia pun marah karena penindasan yang tidak adil itu. Pembawa acara tersenyum berkata, "Tidak ada pilihan lain. Beginilah aturan kami dalam menentukan menang dan kalah. Mohon maaf Nona kamu sudah tereliminasi." Wajah Imelda memucat karena menahan kesal, berjalan menuruni tangga dengan penuh amarah. Dia duduk kembali ke samping Thomaskin, mata merah seperti akan menangis. Thomaskin membelai kepalanya, berusaha menenangkannya. Imelda pun menjawab dengan wajah mewek, "Terlalu menindas orang. Jika memang sudah diputuskan sepihak, untuk apa pertandingan ini dilakukan?" Thomaskin tersenyum datar, "Tenang saja. Aku akan bela keadilan untukmu." Awalnya Thomas tidak berencana turun tangan, sebab pertandingan sekecil itu, sama sekali tidak pantas dia ikut campuri. Hanya saja Imelda malah bernasib sangat tidak adil, membuat Thomas merasa sedikit kesal. "Jika kalian memang bertindak tidak adil, maka aku akan membuat kalian mengerti apa yang dinamakan penindasan sesungguhnya." Imelda terkejut sesaat, berkata, "Kak Thomas, jelas-jelas mereka bertindak curang. Sekalipun kamu maju, keterampilan medismu tetap saja akan dihiraukan." Thomas tersenyum berkata, "Tenang saja, di hadapan keterampilan medis yang sesungguhnya, teknik kecil mereka sama sekali tidak berguna." Satu babak berakhir, Clara berhasil memimpin. Begitu babak kedua eliminasi dimulai, iawan pertama Clara adalah Thomaskin. Seperti biasa, pertandingan Meklis itu diurutkan berdasarkan rentang usia. Peserta yang seusia akan disatukan menjadi satu kelompok. Sesuai dengan aturan tetap, 1 dokter pengobatan barat dan 1 orang tabib, agar nilai jual semakin tinggi. Oleh karena itu, wajar sekali jika Thomaskin berhadapan dengan Clara. Clara tersenyum dingin, berkata, "Imelda saja kalah dariku. Kini kamu malah memberanikan diri maju, benar-benar lucu." Raut wajah Thomas menjadi dingin, namun tidak mengatakan apapun. Setelah keduanya duduk, pasien gelombang pertama pun naik. 2 orang datang sambil memegangi lengan sendiri, terlihat sangat kesakitan. 2 pasien ini mengalami patah tangan. Ilmu tulang adalah ilmu yang cukup penting dalam dunia medis. Karena itu, pertandingan kali ini akan menitik beratkan kecepatan. Di saat pembawa acara melakukan perkenalan, Thomas tiba-tiba berjalan ke depan, memegang tangan seorang pasien, serta 1 tangan ianya menekan bahu pasien itu, langsung menggesernya dengan kuat. Krak, lengan pasien tersambung kembali. Pasien mencoba menggerakkan tangan sambil menggigit gigi, setelah itu, terpampang ekspresi kaget pada wajahnya. "Sudah sembuh." Benaran sudah sembuh. Cepat sekali." Semua dokter di bawah panggung tercengang melihatnya. Tidakkah ini terlalu cepat? Perkataan pembawa acara bahkan belum selesai, Thomas malah sudah berhasil menyembuhkan pasien,
Saat melihat ke arah Clara, dia bahkan belum sempat melakukan pemeriksaan. Bersambung. Terima kasih kepada kalian yang telah menonton video ini. Jangan lupa tekan tombol subscribe-nya dan nyalakan notifikasinya untuk mendapatkan video-video seru lainnya dari channel Denbagose.